Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anissa Emma Normala. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Selain itu, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada aplikasi ini. Baik, yang pertama saya akan jelaskan apa itu Visual Studio atau bisa disebut dengan Visual Basic. Jadi, Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang merupakan bagian dari produk pemrograman yang dikeluarkan oleh Microsoft, yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 sudah menggunakan framework berbasis .NET. Jadi, .NET Framework merupakan platform terbaru untuk aplikasi Windows dari Microsoft dalam upaya meningkatkan produktivitas pembuatan sebuah program aplikasi dan memungkinkan terbukanya peluang untuk menjalankan program pada multisistem operasi serta dapat memperluas pengembangan aplikasi klien server. Selanjutnya, Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi seperti membuat konsol application, Windows application, serta web application secara mudah dan terstruktur. Jadi, aplikasi ini digunakan di dalam operasi sistem Windows, serta dapat berintegrasi dengan internet atau yang dikenal dengan XML Web Service. Jadi itu penjelasan sedikit tentang apa itu Visual Studio atau bisa disebut dengan Visual Basic. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan bagian dari tampilan Visual Studio itu sendiri serta tak lupa masing-masing isi bagiannya. Cekidot. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari tampilan Visual Studio 2010. Yang pertama, kita buka melalui Start. Ketikkan Visual, lalu pilih yang Microsoft Visual Studio 2010 ini, atau kita bisa langsung melalui desktop pada shortcut Microsoft Visual Studio, klik 2 kali. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih New Project untuk membuat project baru. Jangan lupa ini pilih yang Windows. Untuk template-nya menggunakan .NET Framework 4 dan shortcut-nya default. Pilih Windows Form Application. Terus untuk nama project-nya bisa diisi opsional. Kita beri nama latihan 1. Untuk solution name-nya bisa mengikuti name file-nya atau bisa diubah sesuai keinginan. Untuk lokasi penyimpanan kita pilih browse. Kita letakkan di sini buat folder baru, bisa buat menandakan Jobsheet 1. Terus pilih select folder, lalu OK. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi Microsoft Visual Studio 2010. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada menu bar yang berada di atas sendiri ini. Terus di bawahnya ada toolbar. Bagian kiri ada toolbox sama data source, dan bagian kanan ada solution explorer sama properties, dan terakhir ada form. Saya akan menjelaskan satu persatu dan masing-masing isinya itu ada apa aja. Yang pertama yaitu menu bar. Menu bar itu berfungsi untuk mengelola fasilitas yang dimiliki Microsoft Visual Studio 2010 secara lengkap. Isinya ada menu file, edit, view, project, build, debug, theme, data, tools, arsitektur, test, analis, Windows, dan help.
Pada menu file terdapat new untuk membuat project baru atau website baru. Terus untuk open ini buat membuka file atau project yang telah dibuat. Untuk add bisa hampir sama dengan new. Close untuk mengeluarkan aplikasi Microsoft Visual Studio. Close solution. Terus ada save from dan save from as untuk menyimpan, save all itu untuk menyimpan semuanya, export template, source control ada label dan seterusnya. Terus ada recent files, recent project and solution, dan exit. Pada menu edit ada undo untuk membatalkan suatu perintah, redo untuk mengulangi pembatalan, terus undo last global action, redo last global action. Ada cut untuk memotong, ada copy sama paste untuk mengcopy paste, untuk menyalin, delete untuk menghapus, select all, terus find and replace, Kuto, navigate to, dan bookmarks. Untuk view ini bisa digunakan untuk menampilkan suatu bagian yang ingin ditampilkan pada layar. Ada kode itu untuk coding, design itu pada form, open with, solution explorer, theme explorer, server explorer, architecture explorer, bookmarks, windows, call, hierarchy, class view, code definition, windows, object, browser, error list, output, start page, task list, toolbox, find result, dan seterusnya. Untuk menu view, menyediakan akses cepat untuk membuka dan menutup jendela yang ada pada tampilan Microsoft Visual Studio, seperti ada kode, designer, open with, solution explorer, theme explorer, server explorer, architecture explorer, dan lain sebagainya. Untuk menu project menyediakan bermacam-macam file untuk aplikasi, misalnya ada from, add Windows from, ada add user control, add component, add module, add class, dan lain sebagainya. Pada menu build, menu ini sangat penting ketika Anda telah menyelesaikan aplikasi yang kita buat dan ingin menjalankan tanpa IDE Visual Basic 2010 seperti aplikasi lain yang berbentuk .exe. Di sini ada build solution, rebuild solution, clean solution, dan seterusnya. Pada menu debug, ini menyediakan tools untuk menjalankan seperti start debugging atau start without debugging, dan start performance analysis, dan terdapat beberapa tools selanjutnya. Pada menu tim ini digunakan untuk connect pada tim yang terhubung atau yang terkonek dengan Visual Studio. Pada menu ini dibutuhkan jika ada database. Terdapat tools show data source, preview data, add new data source, add query, dan lain sebagainya. Untuk menu format ini terdapat alignment, bisa pilih rata kanan, kiri, dan lain sebagainya. Ada tools make same size, horizontal spacing, vertical spacing. Ini digunakan pada saat
membuat from di bagian from ya, hampir sama seperti kayak Word. Pada menu tools ini menyediakan perintah untuk melakukan konfigurasi. Ada text to process, connect to database untuk mengonekkan ke database yang kita buat. Terus connect to server, add SharePoint connection, kode sipet manager, choose toolbox items, dan lain sebagainya. Di bagian arsitektur ada new diagram untuk membuat diagram baru. Terus ada general dependency graph dan Windows. Di menu tes ini menyediakan untuk menciptakan dan melihat unit percobaan untuk aplikasi yang kita kembangkan sebagai bahan latihan penulisan source code pada bermacam-macam situasi. Di sini ada new test, load metadata file, create new test list, run untuk mengerun itu kode yang kita buat, debug, manage test controllers, dan lain sebagainya. Di menu Windows ini menjadi standar pada sebuah aplikasi yang mengizinkan membuka jendela pada satu waktu seperti Word dan Excel. Terus menu Help ini menyediakan akses untuk membuka dokumentasi Visual Studio 2010 dan informasi lain seperti jendela, about, dan lain-lain. Di sini ada View Help, Manage Help Setting, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu Toolbar. Toolbar ini shortcut untuk menu yang sering dipakai oleh menu bar. Berikutnya ada Toolbox. Toolbox merupakan window yang berisi komponen-komponen yang digunakan untuk memperkaya user interface. Di sini terdapat banyak komponen-komponennya. Yang pertama ada pointer. Pointer digunakan untuk memindahkan atau mengubah ukuran kontrol dan form. Terus ada background worker untuk memberikan latar belakang. Terus ada binding navigator, ada binding sorts, terus ada button yang digunakan untuk melakukan tindakan ketika diakses. Terus ada checkbox, kontrol yang memiliki nilai true atau false. Terus ada checklist box, yaitu daftar kotak centang di samping item. Selanjutnya ada color dialog, terus ada combo box, yaitu kombinasi antara kotak list dan kotak teks yang memungkinkan untuk dipilih serta mengeditnya. Kemudian ada konteks menu strip, ada data grid view, ada dataset, data time picker, ada data time picker yaitu menampilkan kalender untuk memilih hari dan tanggal. Kemudian ada directory entry, directory searcher, domain up down, error provider, event log, dan selanjutnya ada file system watcher, ada flow layout panel, folder browser, dialog, font dialog yaitu font, jenis font, group box, help provider, scroll bar untuk kayak scroll atas bawah, image list, list gambar, ada label menampilkan teks label, link label menampilkan label dengan teks link, list
Mana tadi? List box itu untuk kontrol yang berisi beberapa item. List view ya itu hampir sama seperti kontrol list box, tetapi dengan tambahan untuk membuat icon dan judul. Selanjutnya ada mask text box, digunakan untuk membedakan input teks yang tepat dan tidak tepat. Kemudian menu strip, message queue, month calendar untuk memilih tanggal saat runtime. Terus notify icon digunakan untuk menampilkan ikon pada Windows Try. Kemudian numeric up down digunakan untuk memasukkan integer desimal tertentu dalam kisaran tertentu. Selanjutnya ada open file dialog, page setup dialog, panel, performance counter, ada picture box. Picture box itu menampilkan file gambar. Dan selanjutnya ada print dialog, print dokumen, print preview control, print preview dialog, proses, progress bar, dan property grid. Progress bar ini digunakan untuk menampilkan proses dari sebuah task. Terus radio button digunakan untuk memilih pilihan dari sekelompok pilihan. Terus rich text box digunakan untuk mengedit dan menambahkan rich text. Terus selanjutnya ada service controller, split container, splitter, status strip, tab control. Terus ada text box, ini digunakan untuk menampilkan atau memasukkan teks. Terus selanjutnya tooltip digunakan untuk menampilkan teks tooltip. Ada trackbar dan tree view. Tree view ini digunakan untuk menampilkan hubungan antar node. Terus yang selanjutnya ada VS scroll bar, tadi udah ada, dan web browser. Untuk command controls-nya hampir sama, ada pointer, button, checkbox, checklist box, combo box, data time picture, label, dan lain sebagainya. Ini dibedakan satu-satu ya. Ini dibedakan, yang ini langsung semuanya. All Windows from. Oh iya, ini yang dibedakan. Per command controls ada containers berdasarkan menu dan toolbars, berdasarkan data, komponen, printing, dialogs, ada WPF, reporting, Visual Basic, Power Pack, general. Cukup banyak ya. Selanjutnya ada form design. Form ini digunakan untuk merancang user interface dari aplikasi. Ini bisa dibesar atau kecilkan sesuai keinginan atau yang disesuaikan desain yang akan dibuat. Selanjutnya ada bagian Solution Explorer. Solution Explorer ini berisi struktur tree dari project yang sedang dikerjakan. Misalnya ini sedang mengerjakan project latihan 1, ini akan tampil di sini. Di sini ada properties yang akan muncul di bawahnya. Terus ada Show All Files untuk menampilkan semua files yang telah dibuat. Terus untuk merefresh ada View Code untuk menampilkan kode atau codingnya. Terus View Designer untuk menampilkan desain ini, formnya.
Terus ada view class diagram. Selanjutnya yang terakhir ada bagian properties. Properties ini digunakan untuk melihat atau mengedit sifat dari objek yang sedang dipilih. Disinilah kita dapat mengubah nama, font, jenis font, teks, huruf, dan lain sebagainya. Sini ada font untuk mengatur jenis tulisan, ukuran, dan gayanya. Yang selanjutnya ada for color untuk mengatur warna tulisan objek pada label. Selanjutnya ada form border styles. Ini untuk membuat style bordernya dibuat seperti apa. Terus ada right to left, ada right to left label layout. Terus ada teks untuk menampilkan teks ini digunakan untuk nama yang ditampilkan di form yang dilihat oleh users itu. Terus ada use weight cursor, terus ada allow drop, auto validate, context menu strip, double buffered. Enable itu untuk menentukan sebuah objek apakah dapat dimasukkan perintah yang dilakukan oleh user. Terus ada image mode. Terus ada ini namanya form 1. Language itu bahasanya mau dibuat bahasa default, localizable, locked. Terus ada cost validation, untuk layoutnya ada auto scale mode, auto scroll, dan lain sebagainya. Untuk size ini untuk menentukan ukuran sebuah objek. Ada control box, help button, icon, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.